konfirmasi yang akan menjadi kadin yaitu Penatua Ferry Paulus sambil kadin dalam persiapan. Marilah kita langsung berdiri berdoa. Ya Tuhan yang berkuasa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk menunggu dan melayani Namu. Tuhan berkati ibadah kita pada malam ini dari awal hingga terakhir dengan segala baik. Tuhan berdoa juga buat kadin kita pada malam hari ini, Penatua Ferry Paulus, Tuhan memberikan roh dan kebijaksanaan agar bisa memberitakan firman-Mu turut dengan kehendak-Mu sajalah. Tuhan, kalau ada teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tuntun mereka agar bisa sampai di tempat ini dengan tidak kurang tersebut. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Tanda pujian, duduk. Kita siapkan hati pikiran kita akan mengaku dosa dan pelanggaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya kita sebagai pemuda tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal kita semua masing-masing. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kerja setiap saat. Marilah kita semua dengan penuh kerendahan hati kita datang menghadap Tuhan. Kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu dalam kami semua kehidupan kami sebagai pemuda, terlebih yang ada di Jemaat Benih Widya Pelita. Terima kasih atas tuntunan Tuhan kami boleh tiba di tempat ini, di rumah teman kami Steven. Dalam rangka kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan ibadah pemuda Aras Jemaat Benih Widya Pelita. Kami bersyukur, berterima kasih atas tuntunan Tuhan sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan baik. Sebelum kami lebih jauh membaca merenungkan firman dalam ibadah ini, kami sadar Tuhan sebagai pemuda, sebagai anak muda, seringkali kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, entah itu keluar dari hati kami, pikiran kami, bahkan perbuatan kami. Baik itu kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah kami Tuhan dalam setiap salah dan dosa kami, dalam keterbatasan kami. Kami mohon Engkau mengampuni kami, sehingga kami semua dapat layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami bawa ucapan ini kami kepadamu Tuhan, sehingga kiranya kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami mengaku atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan yang terdapat dalam Injil dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga yang kedua, yang berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Kita menyanyi ada satu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta penyertaan Roh Kudus untuk dapat menuntun kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kita satu doa kita. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Kami mohon Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kiranya kami boleh terfokus pada ibadah ini, kami boleh terfokus pada firman ini. Karena ini adalah firman kebenaran, firman yang hidup untuk kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengerti akan maksud Tuhan untuk kami sebagai anak-anak muda di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, tidak ada kuasa-kuasa gelap yang mengganggu fokus kami, konsentrasi kami dalam ibadah ini. Kami bersatu hati tolak petaka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Roh-Mu yang kudus yang menguasai kami semua, hati dan pikiran kami hanya tertuju terfokus pada firman kebenaran untuk hamba-Mu dan kepakai menjadi alat pemberitaan firman-Mu. Kuasailah mulut lidah hamba-Mu ini agar setiap firman, setiap perkataan yang keluar itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus yang berbicara kepada kami semua, kami boleh mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak muda. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, surat Paulus di jemaat pada jemaat di Roma. Kitab Roma pasal 10, Roma 10 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Masih dengan pembacaan kita di CPJ yang berjalan. Roma pasal 10 ayat 4 hingga ayat yang ke-15 dengan judul perikop kebenaran karena iman. Saya akan membaca ayatnya yang genap. Berkenan teman-teman pemuda bisa membacanya yang ganjil dengan judul perikop kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh setiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran menurut hukum Taurat, orang yang melakukan iman. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke dalam maut, yaitu untuk membawa Yesus naik antara orang. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya
jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Demikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Shalom. Damai di hati. Kemudian kami Umur pembangunan. nomor pembangunan Pembangunan kami. kita selalu lupa tuh biasa dengan remaja kami apa kabar? Angker mau bilang begitu. Baik tak bilang gitu. Begini mesti berdiri. Ya, puji syukur pada Tuhan Yesus. Orang boleh dipertemukan dalam ibadah persekutuan pemuda Aras Jemaat Gunung Yuria Kedua di rumah keluarga Hombokau Pangemanan. Di dalamnya ada orang teman pemuda Steman. Orang bersyukur di hari Sabtu malam Minggu ada teman-teman pemuda boleh kumpul di ibadah. Sebenarnya tidak kita kira tidak mau lewat dari tidak sebanyak ini lah maksudnya. Ini syukur ternyata orang teman-teman pemuda yang cantik-cantik ini yang bambang ada datang ibadah. Bingung cowok ya ya bersyukur orang ibadah di tempat ini karena memang ibadah pemuda ini yang sebenarnya hari Jumat kan, ya? Atas permintaan keluarga orang ibadah di hari Sabtu bersyukur tetap semua teman-teman boleh datang. Itu membuktikan akan kerinduan untuk tetap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena berbicara sesuai dengan pembacaan kita di malam hari ini dengan topik di Roma 10 ayat 4-15 tadi, yaitu tentang kebenaran karena iman. Saya mungkin akan mengambil satu ayat di situ sebagai ayat yang jadi acuan kita di malam hari ini, yaitu di ayat 14. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang beriman bertumbuh kalau orang juga tidak datang ibadah? Bagaimana orang yang beriman dapat orang pelihara kalau orang yang tidak mendengarkan firman? Karena jelas firman bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Mari kita satu doa kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur atas tuntunan Tuhan sehingga kami boleh membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman. Terima kasih Tuhan karena lewat firman ini membuat kami, mengingatkan kami agar sebagai anak muda untuk supaya kami selalu dapat memelihara iman kami. Kami percaya padamu Tuhan karena Engkau adalah kehidupan kami, sehingga membuat kami selalu ingin mengandalkan Engkau Tuhan karena Engkau adalah sumber hidup dan kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami sebagai pemuda dan memampukan kami sebagai anak muda untuk selalu dapat mampu melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki dan dapat memelihara iman kami kepadamu Tuhan lewat setiap persekutuan ibadah di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah lewat firman ini dapat selalu menguatkan kami agar kami dapat selalu melakukan agar menjadi pemuda yang bijaksana, yang selalu dapat menjadi garam dan terang di mana kami pergi dan berada. Tuhan Yesus, terima kasih mampukanlah kami untuk melakukan itu, dan terima kasih kami boleh juga memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan yang berasal dari pekerjaan kami sendiri maupun dari pemberian orang tua, berkatilah kami Tuhan, berkatilah persembahan itu. Biarlah persembahan itu dapat dipakai dan terpakai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami yang boleh memberi dari hasil pekerjaan kami. Biarlah setiap pekerjaan yang kami lakukan senantiasa diberkati Tuhan, dan lewat pekerjaan itu nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Untuk kami yang masih dalam pemberian orang tua, karena kami yang masih kuliah, masih studi, maupun yang masih menunggu pekerjaan, berkatilah senantiasa orang tua kami Tuhan. Dalam setiap pekerjaan usaha mereka, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hamba mau berdoa untuk kami semua dalam menjalani kehidupan sebagai pemuda, entah itu kami yang baru selesai kuliah atau sementara kuliah, bahkan kami yang sudah bekerja, bahkan yang masih mencari pekerjaan. Berkatilah kami Tuhan, biarlah kehidupan kami, masa muda kami, masa depan kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati, sehingga kami tidak perlu khawatir karena kami punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa. Masa depan kami bawa kepada Tuhan, masa muda kami bawa kepada Tuhan, sehingga kiranya masa muda kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mau berdoa keluarga di tempat ini, keluarga Pembukau Pangimanan. Di dalamnya ada teman sepelayanan kami Steven. Berkati aktivitasnya sebagai anak muda di tengah-tengah keluarga, di tengah studinya yang dalam melanjutkan studi di jenjang S2. Berkati dia Tuhan, senantiasa apa yang menjadi tujuan hidupnya kami bawa kepada Tuhan. Masa depannya, cita-citanya, harapannya kami bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan membuat sukses,
sehingga dia bisa menjadi seorang pemuda yang membawa dampak positif, memberi contoh teladan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa menjadi berkat di mana dia pergi dan berada, dan lewat kehidupannya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Berkati keluarga pelayanmu di dalam keluarga ini, Bapak Penatua Kres bersama Ibu yang ada, keluarga besar di tempat ini, dalam setiap pekerjaan pelayanan usaha yang dilakukan, berdoa diberkatilah senantiasa. Berkat Tuhan terus mengalir, dibuat Tuhan sukses dan berhasil apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka, membawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaatmu di Gunung Media Palua, mulai dari badan pekerjaan majelis jemaat, ketua BPMJ, wakil sekretaris anggota, semua pelayan khusus yang ada Bipra, Tuhan berkati senantiasa setiap pekerjaan pelayanan yang dilakukan mereka. Dan setiap kiranya apapun yang mereka dilakukan, apapun yang mereka lakukan, nama Tuhanlah yang selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, berkati jemaatmu, berkati juga bangsa negara ini mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bahkan semua perangkat daerah sampai ke desa-desa pun, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam pengambilan keputusan, dalam apapun yang mereka lakukan. Mereka selalu dituntun dengan roh Tuhan. Roh Kudus membuat mereka selalu taat dan takut pada Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan, nama Tuhanlah selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami percaya pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini. Bela mereka agar bisa menjadi pemimpin yang bijaksana yang boleh membawa teladan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk organisasi pemuda di Zona Judea, mulai dari komisi, mulai dari penatua Mario Mantik, berkati dia sebagai seorang penatua, sebagai ketua juga di organisasi pemuda Jemaat Judea. Berkati setiap aktivitas yang dilakukan ya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati segala tujuan hidupnya, cita-citanya Tuhan. Berkatilah terus pelayanannya Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Untuk struktur komisi, wakil ketua, sampai ke anggota, Tuhan berkati. Bahkan tim kerja mungkin yang ada, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanan mereka di pemuda Gemini Yudea Palua, berkati senantiasa mereka. Dan biarlah apapun yang mereka programkan, apapun yang mereka rencanakan di sepanjang tahun 2025 ini kami bawa kepada Tuhan. Nama Tuhanlah yang selalu dipuji dan dimuliakan dalam setiap pekerjaan pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, segala program yang ada sampai selesainya periode Komisi Pemuda di Gunung Media Palua ini kami bawa kepada Tuhan. Setiap pelayanan dan setiap program yang mereka susun, yang mereka rancangkan, biarlah dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saudara-saudara yang teman-teman kami yang belum sempat hadir, yang mungkin dalam keadaan sakit. Hamba mau berdoa kiranya Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka Tuhan. Sehingga di ibadah-ibadah selanjutnya mereka boleh bersama-sama dengan kami
dalam ibadah aras jemaat seluruh dunia peluru. Dan teman-teman yang mungkin ada dalam pergumulan, masalah-masalah apapun yang menimpa mereka, Tuhan hiburlah mereka dan berikanlah solusi, berikanlah jalan keluar, sehingga pada minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama, mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan, mereka boleh menjadi saksi di mana mereka pergi dan berada, karena Tuhan Yesus yang menuntun dan selalu menyertai kehidupan mereka. Tuhan membawa semua doa, ucapan syukur, permohonan kami semua kepadamu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, bukan kehendak kami menjadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama. Surga. Pergilah, bawalah kedamaian dan terang Yesus Kristus. Jagalah kekudusan hidupmu sebagai pemuda Kristen yang takut akan Tuhan, serta jadilah teladan bagi banyak orang, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa, kita berdoa. Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena atas berkat dan rahmat-Mu ibadah kita pada malam hari ini telah terselesaikan dengan segala baik. Tuhan, tadi kami juga sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar tadi akan dipraktikkan di kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berdoa juga buat kami kita pada malam hari ini, dengan Tuhan dari Paulus, dengan Tuhan berkati dia, dan melindungi dia dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, kita aktivitas kami pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang berkati. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian selesai. Atas nama komisi berterima kasih kepada tuan rumah di mana ada teman kami, saudara Temen Omokau, yang boleh membukakan pintu untuk kita semua beribadah bersama. Terima kasih juga buat Senator Feris yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam ruang organisasi, tapi kita dengarkan dulu ucapan terima kasih dari keluarga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena ibadah pada malam hari ini boleh berakhir dengan baik dengan cuaca yang indah mungkin dan tidak hujan. Dan juga saya berterima kasih kepada Tuan Feris. Mungkin orang beribadah seharusnya kemarin, tapi karena Tuan Feris boleh hadir pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang boleh hadir. Tunggu sebentar, ada saya yang berkeluarga. Terima kasih. Belum. Damai di hati. Oke, bersyukur pada Tuhan dalam beribadah pada malam hari ini telah selesai. Jadi teman-teman, untuk informasi, orang beribadah pada minggu depan tanggal 24 hari Jumat tanggal 23. Hari Jumat tanggal 23 bertempat di kolom 5 untuk tempat Kadin MC akan diinfokan lewat grup. Jadi sangat diharapkan kepada teman-teman semua yang boleh hadir pada malam hari ini, boleh hadir juga pada ibadah minggu depan, ibadah pemuda aras jemaat. Dan selanjutnya diinformasikan juga kepada kita semua bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pada tahun ini orang telah melantik tim kerja FSPG 2025. Jadi sebagaimana juga telah menjadi keputusan bersama dari tim kerja dan komisi bahwa pada tahun ini
orang mungkin hanya akan mengikuti satu kegiatan yaitu lomba kor, tapi untuk sementara waktu. Siapa tahu berikut ada lomba-lomba lain juga yang bisa diikuti, tapi untuk sementara baru kor yang orang mau ikut pada tahun ini. Dan beberapa hari lalu juga, tepatnya hari Senin yang lalu, orang juga komisi bersama tim kerja telah melakukan pertemuan dengan calon pelatih KOR, dan puji Tuhan sudah deal dengan coach, dan pada tahun ini tetap orang berkuda dengan coach tahun lalu, Coach Edo, dan semoga bisa berjalan dengan baik sampai di hari H. Dan sekedar info bahwa kemungkinan besar minggu depan orang akan segera melakukan latihan. Tapi dalam bulan ini, di sisa bulan ini sekitar 1 sampai 2 minggu ke depan, orang hanya akan melaksanakan 1 minggu 1 kali. Tapi untuk sementara. Jadi nanti diinfokan kapan DP hari, DP jam, dan DP tempat untuk akan latihan. Dan selanjutnya mungkin ada penyampaian dari tim kerja. Ketua. Dari tim kerja bahwa pada besok hari akan dilaksanakan pencarian dana perdana oleh tim kerja pemuda tahun 2025 pada gereja, selesai gereja jam 9, dan akan melakukan pencarian dana dalam bentuk penjualan nasi bulu atau nasi jaha atau nasi jahe. Jadi sangat diharapkan dukungan, bantuan dari teman-teman sekalian, khususnya teman-teman tim kerja yang hadir pada malam hari ini. Jadi besok bisa bersama-sama selesai masuk gereja dulu jam 9, dan orang mau cari dana selesai ibadah jam 9. Terasa demikian, boleh belat, orang mekar. Jadi yang Anda bilang tunggu kata sebentar, ada pelayan dari keluarga, tadi belum berdoakan. Jadi sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang telah disiapkan, mari kita berdoa. Kalau Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami anak-anakmu menghadap tetamu yang suci kudus. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini, kami bersyukur kepadamu. Dan sebelum kami pulang, keluarga di tempat ini telah menyiapkan berkat yang hendak kami makan dan minum bersama. Sebelum kami makan dan minum bersama, kita berkati setiap makanan, bahkan tubuh kami, hanya dari makan minuman itu bisa menambah kesehatan, kekuatan untuk kami, dan kami berlimpahkan untuk kehidupan kami sehari-hari. Dan berdoa juga untuk keluarga tempat ini yang telah menyiapkan berkat Tuhan, berkati balas-balaskan berkat kepada keluarga lewat tugas tanggung jawab pekerjaan dengan pelayanan, itu semuanya Engkau buat berhasil. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur dan bermohon kepada-Mu. Amin.